Baiklah, selamat siang. Tiba saatnya saya akan mau menyaksikan atau mau bikin video pemeriksaan fisik tentang head to toe. Sebelum saya mendemonstrasikan, ada hal-hal yang perlu saya perhatikan. Yang pertama adalah persiapan perawat. Apa yang harus saya lakukan tindakan. Dan yang kedua adalah persiapan pasien. Sebelum saya melakukan tindakan, saya harus akan tahu penjelasan tentang pasien. Dan persiapan yang ketiga adalah perawat. Saya harus memperhatikan privasi dengan pasien. Dan terlebih dahulu saya akan memperkenalkan alat. Yang pertama, stetoskop. Yang kedua, antiseptik untuk saya cuci tangan. Yang ketiga, handscoon. Yang keempat, needle bag. Yang kelima, pen light. Terus yang keenam, pakai spatel. Terus selanjutnya saya ada sentimeter dan ada reflex hammer. Jangan ini untuk kapas. Baiklah Ibu perkenalkan, saya atas nama mahasiswa Asik Stella Maris akan mengadakan pemeriksaan fisik buat Ibu. Apakah boleh Ibu? Ibu apa betul namanya? Ibu Yanti? Yes, yes. Oke. Umur tanggal lahirnya Ibu? Tanggal 6 bulan 2 1995. Oke, baik. Makasih Bu, saya akan persiapkan alat dulu ya. Saya akan melakukan pemeriksaan fisik yang kedua. Terlebih dahulu saya akan memperhatikan lingkungan pasien dan saya akan harus menjaga privasi pasien dan akan memasang horden, tapi kebetulan sini tidak ada untuk hordennya, jadi saya sudah kunci pintu. Baik, saya akan melangkah kepada pemeriksaan abdomen. Permisi Ibu, saya akan periksa perutnya Ibu ya. Permisi. Di sini saya akan memperhatikan baik-baik pemeriksaan abdomen untuk mengetahui peristaltik ususnya. Dan terlebih dahulu saya akan memperhatikan pasien dan saya melihat bentuk abdomen pasien. Apakah bentuk pasien busung atau membuncit ataukah datar, dan saya akan melihat apakah ada tampak kebenjolan atau asetes, massa atau tumor atau bayangan vena atau ada kemerahan pada abdomen. Baik, saya akan melakukan pemeriksaan selanjutnya, yaitu saya akan yaitu kuadran kanan atas dan kuadran kanan atas, kuadran kiri atas, kuadran kiri bawah, dan kuadran kanan bawah. Kemudian saya akan melihat umbilikus, apakah ada ventrikal dan ada umbilikalisnya, lumbalis kanan dan lumbalis kiri, hipogastrika, hilia kanan dan hilia kiri. Baiklah, saya akan melakukan pemeriksaan fisik abdomennya, yaitu untuk auskultasi. Pada saat saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi, saya akan memperhatikan peristaltik usus. Dan saat ada ini yang saya akan dengarkan adalah bagian epigastrium dan keempat kuadran kepada abdomen pasien. Kemudian bagian kuadran kanan atas, kuadran kiri atas, kuadran kiri bawah, dan kuadran kanan bawah. Saat ini saya akan mendengarkan peristaltik usus dan saya akan menggunakan dengan stetoskop selama 1 menit. Di sini saya akan mendengarkan peristaltik usus, sedangkan nilai normal peristaltik usus 5 sampai 10 menit. Dan di sini saya akan pasien
mengeluh nyeri pada gastroenteritis. Dan jika saya akan mendengarkan peristaltik usus buram, berarti pasien dicurigai untuk menderita ileus. Terus pada saat saya akan mendengarkan peristaltiknya selama menit, dan saya akan berikan kesimpulan bahwa selama 5 menit bahwa itu adalah kesempatan untuk mengetahui apakah dia ada kelainan di gastritis. Dan saya akan menanyakan kepada pasien. Sebelum saya melakukan pemeriksaan, saya akan bertanya pasien, sebelumnya apakah ada rasa nyeri pada bagian abdomen atau tidak ada. Jadi di sini saya harus banyak bertanya kepada pasien. Kalau toh ada, dia harus bagian mana, dan pasien akan menunjukkan Bapak bagian di mana yang harus nyerinya. Dan saat ini saya akan melakukan pemeriksaan abdomen pada pasien. Ibu permisi ya, saya akan buka baju pasien tersebut. Kemudian saya akan melakukan palpasi pasien, mulai dari tempatnya kita mau cari nyerinya, di mana yang ada nyerinya di situ kita akan mau cari. Ibu kalau nyeri saya tekan, bilang ya, Ibu ada rasa nyeri. Kalau ini tidak, ini Tidak. nah, ini tidak. Di sini ada rasa kuadran kanan bawah, dicurigai dia karena ada rasa nyeri. Nah, seandainya pasien ini nyeri di atas bagian kuadran di bawah, berarti kita akan curiga kepada apendisitis. Dan saat ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik selanjutnya pada hepar. Pada pemeriksaan hepar, saya akan melakukan pada telapak tangan pada kuadran bawah. Pada sampai permisi Ibu, ada nyeri. Nanti Ibu kalau saya ada tekan ada rasa nyeri, bilang ya. Nyeri Ibu? Tidak. Kalau ini tarik napas Ibu. Coba napas panjang. Nah, kalau ada rasa nyeri, bilang ya. Nah, di samping pun itu pun saya akan memeriksa sampai yang ditemukannya. Normal pada palpasi hepar tidak teraba, atau kadang hepar teraba. Kita mau mengetahui apakah ada teraba atau hepar terasa lunak atau keras. Kita akan mengetahui titiknya dan akan bersifat tajam atau tumpul. Dan saya akan mengetahui hepar itu berbenjol atau akan teraba dan jika ada, saya akan menyarankan pasien untuk bertanya kepada pasiennya apakah ada atau tidak ada. Dan seumpama ada teraba pembesaran hepar pada pasien, indikasinya berarti pasien mengalami gangguan pada fungsi hati, atau istilahnya dibilang menderita hepatitis, atau bisa juga dengan malnutrisi atau dengan penyakit lainnya. Dan saat ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik selanjutnya pada Lien. Ini saya akan melakukan pemeriksaan dengan cara kedua ini. Saya akan angkat sebelah dari arah ke belakang pasien, kemudian jari saya ini meraba Lien dari arah umbilikus sampai kepada corpus aorta kiri. Ada nyeri Ibu? Sakit? Tidak. Bapak Ibu tarik napas yang panjang Ibu. Nanti kalau ada nyeri bilang ya. Tarik napas. Buang.
Tarik nafas lagi. Nah, teman-teman, jika ada teraba berlian besar akan diindikasikan bahwa pasien akan mengalami penyakit lainnya. Dan pada saat kita akan pemeriksaan klien, kita harus berhati-hati karena apabila pembesaran lid itu akan ruptur kalau kita tidak hati-hati. Nah, untuk menentukan titik, mari kita ini dari umbilikus ke arah letaknya. Nah, ini kita akan melakukan pemeriksaan selanjutnya dari lien ke heplasnya. Nah, ini kita akan mempalpasi selanjutnya apa yang ada nyeri. Ibu bilang ya, kalau saya tindis, ibu baru ada nyeri bilang ya. Sakit ibu? Tidak. Nah, ini pada saat saya tanya pasien ini, pemeriksaan ini ada menyeri untuk pemeriksaan selanjutnya. Nah, untuk pemeriksaan selanjutnya, pemeriksaan ginjal, saya akan tarik sejajar. Ibu permisi ibu, saya akan tarik sebentar ya. Oke. Ibu, kalau saya ketuk nanti ibu bilang kalau sakit ya. Ini saya tarik dari depan ke belakang. Dan saat ini saya akan tepuk. Ibu bilang kalau sakit ya. Sakit ibu? Tidak. Kalau ini tidak. Kalau ini tidak. Tidak. Oke, baik ibu. Nah, sudah. Oke, saya akan melangkah pada pemeriksaan tungkai di bawah. Dan saya akan melihat pada tibia. Di sini saya harus akan memperlihatkan pada dorsum pedis apakah dia ada pembengkakan sampai kepada jari-jari. Jika ada pembengkakan, saya akan segera melaporkan pada pasien. Dan ini saya akan melakukan palpasi. Dan tujuannya saya melakukan palpasi ini supaya mengetahui apakah ada pembengkakan atau tidak. Nah, saya akan menekan kurang lebih 3 detik. Dan saya akan memperhatikan seumpama dia tidak kembali dari 3 detik, maka dinyatakan pasien ada udema atau ada kelainan. Nah, ini saya akan mengadakan tentang tindakan. Nah, ini saya kembali kepada tungkai tangan, yaitu saya akan lakukan pada lengan sebelah untuk permisi ibu. Nah, selanjutnya saya akan uji kekuatan ototnya. Nilai uji kekuatan otot dari rentang 0 sampai 5. Untuk nilai 5 dikatakan otot agak lemah. Dan pemeriksaannya dengan cara hancurkan pasien untuk mendorong tangan perawat. Permisi ibu. Ini ibu dorong. Ini jika pasien masih mampu untuk melakukan dorongan saya, ibu permisi dorong, ya dia masih kuat. Lagi ibu. Nah, pemeriksaan ini dilakukan pada satunya. Permisi ibu. Selanjutnya adalah nilai kekuatan otot 3, karena di mana dia pasien mampu melakukan tapi tidak mampu melakukan tindakan. Ibu dorong ya tangan saya. Iya. Saya dorong ibu ya, saya dorong ya. Oke. Nah, sekali lagi ibu. Ditahan, coba ditahan. Bisa dorong saya ibu. Oke. Nah, lakukan. Kita akan melakukan pemeriksaan yang tangan yang lainnya. Seperti begini ya. Ibu, tahan ya. Dan saya akan dorong ya. Nah, tahan ibu ya. Saya dorong ibu. Nah, ini uji kekuatan otot nilai 2, di mana pasien mampu
daya gravitasi, tapi pada saat bersentuhan daya akan jatuh. Nah, coba ini Ibu ya, sedikit ya. Uji kekuatan ototnya satu, yaitu tanpa kontraksi atau ada satu gerakan, atau ada gerakan sewaktu tangan jatuh. Nah, kedua tangan begini saya akan letakkan. Nah, coba Ibu kemudian pada saat dia lepaskan, Ibu tahan ya, tahan, saya lepaskan. Tarik ke bawah. Saya lepaskan Ibu ya. Oke, kekuatan ototnya 0. Berarti kalau jatuh berarti otot sama sekali 0 dan akan jatuh 100% jatuh kan. Dan saya akan mencoba lagi, coba. Nah, ini dia langsung melepaskan ini tangannya ke bawah. Sekali lagi Ibu ya, tahan Ibu ya. Nah, pemeriksaan refleks fisiologis, saya akan mempergunakan ini alat untuk mengetuk. Permisi. Nah, kemudian refleksnya, untuk refleks saya akan mengetuk seperti begini. Refleks fisiologis pada kaki, pada patella. Permisi Ibu, bisa duduk. Kakinya bisa turun Ibu. Nah, ini saya akan mengetuknya. Nah, ini ada refleks, dan kemudian saya akan ke refleks bagian pergelangan kaki. Mungkin ini saja pemeriksaan fisik yang saya lakukan pada saat siang hari ini, dan akhir daripada pemeriksaan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas tindakan apa yang saya lakukan ini, dan semoga di dalam evaluasi saya tetap memperlakukan pemeriksaan tanggal dan waktu. Itu saja, sekian dan terima kasih.